yaitu 142. Itu karakter orang munafik itu, kalaupun dia sholat, qamu wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas, sekedar biar orang lihat kalau saya ini sholat loh. Yura'unan nas, karakter munafik itu yura'unan nas, senang pamer, ria. Awas tuh, hati-hati. Kalau ada orang, maaf, sodako ingin dilihat orang, itu karakter munafik itu. Hati-hati. Kita usahakan ketika beramal lillahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah sebutkan lagi cirinya, apalagi karakter orang munafik di 142 surat An-Nisa, wala yazkurunallah illa qalila. Kalaupun dia ingat Allah, qalila, sedikit, ala kadarnya. Makanya usahakan kita nih zikron kasiro, zikir sebanyak-banyaknya. Jangan seperti orang munafik, qalila, sedikit. Kalau ada orang muslim nih, biar kelihatan muslim, nyebut nama Allah dah tuh. Itu munafik begitu. Allah alam bisawab. Ayat 144. Ingat di ayat ini nih. Tolong sebagai seorang mukmin ingat ayat Allah yang ini. Apalagi kita menjelang pemilu. Paham lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah pesan sama orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Di depan ayat sebelumnya juga sudah nih disinggung. Ini disinggung lagi sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan. Ini pesan Allah nih kepada siapa? Al-kafirin, orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak percaya dengan Al-Quran. Aulia, pelindung, pemimpinlah, pelindung, min dunil mu'minin, selain dari orang-orang mukmin. Makanya di surat sebelumnya karakter orang munafik itu, kata Allah, itu orang-orang munafik itu paling gemar menjadikan orang ingkar, yang ingkar kepada Allah, jadi pelindungnya. An-Nisa berapa tuh? Masih ingat nggak itu? Haji. Nah di depannya sebelumnya itu kata Allah, di antara karakternya orang munafik itu menjadikan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah aulia. Makanya Allah pesan benar di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan kau jadikan al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Kalau kita sebagai seorang beriman sejati, seorang muslim sejati, jadikan orang yang beriman, yang seiman dengan kita jadi pelindung kita, pemimpin kita lah misalnya. Allah alam bisawab.
Aturiduna ang taj'alu, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menginginkan ang taj'alu, agar kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, alaikum, atas kalian, sultanan mubina, untuk menghukum kalian. Alasan yang jelas untuk menghukum kalian. Kenapa kamu jadikan orang yang kafir itu jadi pelindungmu? Kamu ingin kamu disisa sama Allah, itu berlebih. Jangan dong, kata Allah. Bagaimanapun kalau orang tidak seiman, pasti ada sesuatu, itu loh. Saya coba mengkaitkan ayat yang sama dengan An-Nisa 144. Kita bisa lihat surat Al-Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ali Imran 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Di surat Ali Imran ayat 28 Allah pesan demikian. Jangan dong kau jadikan orang non selain muslim, selain mukmin, aulia. Namun yang menarik dalam surat Ali Imran 28 lanjutannya, wa may yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'in. Kalau kamu berbuat demikian, menjadikan orang-orang selain mukmin sebagai pelindungmu, pemimpinmu, falaysa minallahi fi syai', kamu nggak dapat apa-apa dari Allah, nggak bakal dilindungi kalian itu, gitu loh. Allah mengecualikan illa, kecuali ang tattaqu minhum tuqa, sesuatu yang kalian takuti. Kita minoritas misalnya, mayoritas non muslim lah. Kata Allah, boleh dah dijadiin tuh. Kenapa? Ada sesuatu yang kalian takuti. Ini Allah bijaksana banget itu. Kalaupun terpaksa ada sesuatu yang kalian takuti, kenapa? Karena kita mungkin minoritas kecil misalnya. Boleh dah tuh begitu kurang lebih. Surat Ali Imran 28. Illa ang tattaqu minhum, kecuali jika tattaqu minhum, ada sesuatu yang kalian takuti dari mereka. Kalau kita nggak ngikuti mereka, kita akan dibunuh lah, diintimidasi lah, gitu. Ya sudah deh, nggak apa-apa deh, gitu loh kurang lebih. Allah bijaksana banget ya Allah. Tapi kalau kita di suatu daerah yang mayoritas misalnya muslim, kenapa nggak orang beriman yang kita jadikan pemimpin, gitu loh. Allah alam bisawab. Kemudian dalam surat Al-Maidah jelas ini, tenar viral. Ayat 51. Ya Pak Haji, apal Pak Haji ya? Tolong Pak Haji, apa Pak Haji ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, jelas menjurus kalau ini. Menyebutkan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Al-Maidah 51 ini. Ayo kita seorang muslim, kalau kita memang beriman sejati, sebagai muslim sejati, ayo jadikan orang yang seiman dengan kita pelindung kita, pemimpin kita. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kenapa? Karena kelompok mereka itu saling tolong menolong, menghancurkan kita, gitu loh. Jangan dong kamu jadikan, kamu minta pelindungan sama dia, apalagi jadi pemimpinnya. Allah alam bisawab. Ayat 145 Allah menyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik nih, apa
karakternya diantaranya menjadikan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah sebagai pelindungmu, pemimpinmu. Di antaranya itu. Masih ingat kan Anissa yang sebelumnya itu 51 apa? 51 iya. Fid darkil asfali minan nar. Allah menyatakan ketika seseorang itu munafik. Kalau munafik itu mukanya dua itu. Tahu Pak Nasrul mukanya dua? Kesana iya, kesini iya. Udah jelas. Bingung. Kita sebagai orang mukmin bingung. Ini mukmin bukan. Ketika sama orang kafir dia kesana, kecondong kesana. Ketika bersama orang mukmin dia ngaku-ngaku tuh, saya kan seiman sama kamu. Ketika sama orang kafir nih mengolok-olok kita, itu munafik tuh begitu. Karakter tuh begitu. Sehingga Allah menyatakan fidarkil asfali minan nar. Layak kata Allah fidarkil paling bawahnya neraka itu. Bang Udin, kalau masak nasi yang paling panas di mana? Di atas sama di bawah? Di paling bawah, sehingga nasi itu jadi kerak. Kenapa? Saking panasnya luar biasa. Sehingga orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Paling bawahnya neraka itu panas luar biasa itu. Walang tajidalahum nasira. Allah menyatakan siapapun yang munafik, walang tajida, engkau tidak mendapati bagi mereka si munafik nasiro, penolong pun gak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau di sana yang bisa menolong kita nih amal-amal kita, amal solehnya kita. Ayo perbanyak amal kebaikan di dunia ini buat bekal kita nanti di sana, hidup di sana. Kita bakal hidup lagi di sana itu lama lagi. Ya mana Nasrul? Satu hari di sana berapa di sini? 1000 tahun Pak Tamam. Di sini, di sana sehari itu, di sini udah 1000 tahun. Di dunia ini 100 tahun udah keren itu. Itu baru berapa menit di sana 100 tahun. Siapkan bekal untuk kita. Ayo keluarga kita, keturunan kita, doa. Di antaranya doanya apa? Saya sering sampaikan, Robbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Kenapa sholat? Sebab amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah sholatnya. Minta sama Allah, ya Allah jadikan kami ya Allah pendiri sholat, wa min zurriyati, keturunanku ya Allah, keturunannya. Bolak-balik itu bukan anak cucu doang, keturunan zuriyah dibaca. Tolong ini habis sholat jangan lupa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Kalau zuriyah itu sampai kiamat keturunan kita pendiri sholat. Tidak gampang loh orang sholat itu, gak mudah orang bisa sholat. Kita bersyukur kepada Allah keluarga kita mau sholat. Gak gampang orang sholat. Jangan sampai kita aja yang masuk surga, ayo keturunan kita. Balik kalau munafik, summa na'udzubillah min dzalik fid darkil asfali minan nar. Tukang ngibul itu karakter munafik itu, tukang bohong itu udah itu orang munafik itu. Hobi bohong itu munafik itu, karakternya itu. Namun Allah menyatakan dalam surat 146, Allah Ghafurur Rahim nih. Kita lihat ayatnya. Illalladzina tabu
kecuali orang-orang yang bertobat. Sekalipun munafik, Allah kasih pintu, masih terbuka, bertobat kepada Allah. Jangan sampai jadi orang munafik, fidarkil asfali minan nar. Illal ladzina tabu, bertobat dong. Wa aslahu, habis bertobat Allah pesan wa aslahu, perbaiki dirimu. Yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya malas baca Quran baca Quran. Itu taubat tuh, perbaiki diri. Ya, jangan saya taubat kepada Allah, astagfirullah, dirinya nggak diperbaiki, nggak pernah sholat lagi, perbuatan jahatnya dilakuin lagi, tobatnya nggak serius dong. Wa aslahu, perbaiki, perbanyak amal soleh itu. Yang lalu biarlah sudah berlalu. Allah begitu tuh. Taubat kepada Allah. Aslahu wa'tasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah, pegang teguh agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat kepada Allah, perbaiki diri, pegang tuh kuat-kuat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua yang Allah larang. Gitu loh. Taubat, maksiat masih jalan terus. Lantas Allah pesan wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka tulus menjalankan agama Allah, menjalankan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi ta'ala dalam kita menjalankan perintah Allah, dalam kita menjauhi larangan Allah. Wa ahlasu, Allah pesan untuk ikhlas dong, mencari ridho Allah gitu. Allah menyatakan faulaika ma'al mu'minin. Kalau sudah seperti itu, kamu tuh sudah bersama orang mukmin. Hei munafik, begitu. Kalau kamu tobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada Allah, syariatnya Allah, dan ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ma'al mu'minin, kamu tuh sudah termasuk orang beriman, bersama orang beriman. Hei munafik, begitu. Wasaufa yu'tillah, dan kelak niscaya Allah akan memberikan al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, ajran azimah. Sudah ajran Bang Udin, azimah. Azimah itu besar sekali Bang Udin. Apa artinya apa? Pahala yang paling besar apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita maaf banyak ibadah tapi masuk gak dapat surganya Allah, sayang dong. Makanya Allah menyatakan ajran azima, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Pahala terbesar. Apa itu? Surganya Allah. Kita mengharapkan cuma satu kan, di kehidupan di sana nanti, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, ma yaf'alullah, tidaklah Allah berbuat bi'azabikum, menyiksa kalian, in syakartum wa amantum. Pegang di ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa kita kalau kita in syakartum wa amantum, kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Jangan lupa wa amantum, kalian beriman kepada Allah. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang.
Ini Allah menjamin, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan berbuat apa? Menyiksa kalian jika syakartum, kalian bersyukur, wa amantum, kalian pun beriman. Jangan sampai jadi orang munafik gitu loh. Jadi peredam siksa Allah itu bersyukur dan beriman kepada Allah. Jalankan yang Allah perintahkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Allah alam bisawab. Terakhir Allah menyatakan wa kana Allah, dan Allah adalah syakiran alimah. Allah maha mensyukuri, Allah yang menerima syukurnya kita. Alima, maha mengetahui apa yang kita perbuat. Karena itu populer tuh, la in syakartum la azidannakum. Itu jaminan Allah itu. Siapapun yang bersyukur, la azidannakum, ditambah tuh nikmatnya. Ingin ditambah nikmatnya, nggak pernah bersyukur. Ini gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inna nastaghfiruka ya Allah wa nastaudiuka adyanana, agama kami ya Allah, wa anfusana, diri kami ya Allah, wa amwalana, harta kami ya Allah. Jaga ya Allah ahlana, dan keluarga kami ya Allah semuanya. Jamaah muslim musyrafah kullu syai'in a'taytana, dan semua yang kau berikan kepada kami ya Allah, jaga ya Allah. Allahumma rabbana ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyazika min kulli syaitanin marid, dari syaitan yang terkutuk ya Allah, wa jabbarin anid wa zi'ainin wa dhibahin, dari orang yang dengki ya Allah, wa zi hasadin, dari orang yang jahat yang hasud, wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana jammilna bil afiyati was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah ya Allah. Tanamkan pada hati kami ya Allah taqwa wal istiqamah ya Allah. Wa izna mujibatin nadamati fil hal wal mal innaka sami'u du'a ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah jamaah muslim musyrafah ya Allah, wabil khusus khosah yang istiqomah zikir pagi ya Allah, baca sholawat nariyah, baca asmaul husna, baca surat al-mulk ya Allah, yang istiqomah pagi. Jadikan anak keturunannya ya Allah anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak keturunan ya Allah anak yang berbakti padamu ya Allah dan kepada kedua orang tuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkanlah dari hati kami ya Allah sifat kemunafikan ya Allah, dan para jamaah muslim muslimat kaum mukminin mukminat muslimin muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.